Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta nahat qulubum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi wa syaribat ma'na dhamiris syani fa uribat fil hani bil alhani thumma sholatu ma'salamil laiqi ala nabi afsahil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Mengawali video ini, saya ada sebuah pantun. Paling enak makan bareng teman, masing-masing sambil bawa istri. Wahai penonton yang budiman, apa kabar Anda hari ini? Di antara hal yang dianggap susah, terutama bagi para mahasiswa, adalah memahami, mengenali wacana sekaligus menganalisanya. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba membantu mengatasi kesulitan itu. Pada video kali ini saya akan mendeskripsikan jenis-jenis wacana. Dengan mengenali jenis-jenis wacana ini beserta contoh-contohnya, harapannya mahasiswa akan mudah menganalisa wacana. Yuk capcus, agar tidak bertele-tele, kita langsung saja ke laptop. Namun sebelumnya, untuk membantu channel ini agar supaya makin berkembang dan makin meningkat, ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Pertama, subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Dan yang kedua, apabila Anda suka video ini dan dianggap bermanfaat, maka share-lah video ini kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Berdasarkan penuturnya, wacana ada beberapa jenis. 1. Wacana monolog, 2. Wacana dialog, dan 3. Wacana polilog. Jenis pertama, wacana berdasarkan penuturnya adalah wacana monolog. Istilah monolog berasal dari mono yang artinya satu, dan log yang berasal dari kata logos yang artinya ilmu. Dari sini kita bisa tahu bahwa wacana monolog adalah wacana yang dituturkan oleh satu orang. Khotbah, pidato, orasi adalah contoh-contoh yang bisa kita identifikasi sebagai wacana monolog. Yang kedua adalah wacana dialog. Istilah dialog berasal dari dia dan log. Dia ada kesamaan dengan di dan dui, seperti yang kita lihat dalam kata dikotil, tumbuhan yang berbiji dua, dan dui warna, yang artinya dua warna. Jadi wacana dialog adalah wacana yang melibatkan dua orang sebagai penuturnya, seperti obrolan dua orang, talk show atau podcast seperti yang ramai belakangan ini sebagai konten YouTube atau lainnya. Dan jenis ketiga adalah wacana polilog. Secara morfologis, polilog berasal dari poli dan log. Poli berarti banyak, lebih dari dua orang. Jadi wacana polilog adalah wacana yang dilakukan oleh lebih dari dua orang sebagai penuturnya. Sebagai contoh, diskusi mahasiswa, drama, atau obrolan santai. Kemudian berdasarkan sudut pandang bahasanya, dalam artian cara atau media yang digunakan seseorang dalam menyampaikan buah pikirannya, ada dua jenis wacana. 1. Wacana tulis, dan 2. Wacana lisan. Jenis pertama dari wacana berdasarkan cara atau medianya adalah wacana tulis. Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Ciri kebahasaannya biasanya mengikuti kaidah-kaidah sintaksis yang formal dan baku. Banyak contoh wacana jenis ini yang bisa kita temui, seperti tulisan-tulisan di koran, buku-buku bacaan, dan lain-lain. Pokoknya sepanjang itu ditulis maka disebut wacana tulis. Jenis wacana kedua berdasarkan cara penyampaiannya adalah wacana lisan. Jenis ini mudah kita pahami dan kita temui. Bisa berupa pidato, diskusi, atau obrolan biasa yang disampaikan secara lisan.
maka disebut wacana lisan. Jadi sebenarnya mudah mengenali dan membedakan jenis-jenis wacana berdasarkan cara penyampaiannya. Kemudian pengenalan wacana berdasarkan pemaparannya, dalam artian isi dan maksud wacana, ada 5 jenis wacana, yaitu 1. Wacana narasi, 2. Wacana eksposisi, 3. Wacana argumentasi, 4. Wacana persuasif, dan 5. Wacana deskriptif. Yang pertama adalah wacana narasi. Narasi berasal dari kata bahasa Inggris narrate, yang artinya menceritakan. Jadi wacana narasi adalah wacana yang isinya menceritakan sebuah peristiwa, baik nyata maupun hayalan. Wacana jenis ini bisa memasukkan novel, biografi, dan lain-lain yang isinya menceritakan sesuatu atau seseorang. Yang kedua, wacana eksposisi. Eksposisi berasal dari expose, yang artinya membuka, menyingkap, menunjukkan. Wacana eksposisi adalah wacana yang bermaksud menyingkap sesuatu dan menunjukkannya kepada orang-orang agar supaya mengetahui. Wacana jenis ini biasanya berupa berita. Jadi, berita-berita di koran atau di televisi merupakan contoh wacana eksposisi. Yang ketiga adalah wacana argumentasi. Wacana ini disebut juga wacana ilmiah atau wacana sains. Wacana ini berisi teori, gagasan, argumentasi, dilengkapi dengan data-data akurat. Contohnya adalah artikel ilmiah, esai, karangan akhir mahasiswa, atau sebuah karya ilmiah. Yang keempat adalah wacana persuasif. Wacana persuasif adalah wacana yang mengajak atau menasihati agar pembaca atau pendengar mengikuti ajakannya dan melakukan nasihatnya. Sesuai dengan namanya, persuasif berasal dari persuade dalam bahasa Inggris, yang artinya membujuk atau merayu. Contoh dari wacana ini adalah ceramah dakwah, pantun-pantun nasihat, ceramah atau kata-kata motivasi, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir dari jenis-jenis wacana berdasarkan isi dan maksudnya adalah wacana deskriptif. Deskriptif artinya mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan. Jadi wacana deskriptif berisi deskripsi atau penjelasan tentang sesuatu, hal, atau seseorang secara detail agar supaya orang lain paham dan jelas. Jadi wacana ini lebih diorientasikan pemahaman pembaca atau pendengar tentang sesuatu, hal, atau seseorang tersebut. Sebagai contoh adalah video tutorial, buku-buku menu masakan, acara-acara TV tentang sebuah daerah, berikut destinasi wisata dan adat istiadatnya, dan lain-lain. Demikian jenis-jenis wacana yang bisa saya bagi. Berharap semoga mahasiswa dan yang menonton video ini bisa mengenali, dan akhirnya dengan mengenali jenis-jenis wacana ini akan mudah melakukan sebuah analisa terhadapnya. Akhirnya video ini saya tutup dengan sebuah pantun. Betapa enak makan ikan bakar, makannya di pinggir kali. Jangan pernah berhenti belajar, karena belajar adalah sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.